Halo Sobat Cuan, kumaha damang? Pernah nggak sih kamu lihat warung naikin harga gorengan dari Rp1.000 jadi Rp1.500 terus langsung sepi pembeli. Tapi di sisi lain, harga kopi naik Rp10.000 di kafe kekinian. Tetap aja rame. Kenapa bisa gitu? Nah, jawabannya ada di teori ekonomi mikro yang namanya elastisitas harga. Apa itu elastisitas harga? Elastisitas harga itu ngukur seberapa besar perubahan permintaan kalau harga suatu barang berubah. Kalau harga naik dikit tapi pembelinya langsung kabur, itu namanya elastis. Tapi kalau harga naik tapi pembeli tetap setia, itu inelastis. Contoh sederhana, satu gorengan. Naik Rp100 aja langsung dianggap pengkhianat rakyat. Artinya permintaannya elastis karena banyak substitusi, bisa pindah ke kerupuk, tahu. Dua, BBM. Harga naik, orang tetap beli karena nggak ada pilihan. Ini contoh barang inelastis, karena permintaan tetap walau harga naik. Faktor yang mempengaruhi elastisitas satu, ketersediaan barang pengganti. Makin banyak pilihan, makin elastis permintaannya. Dua, kebutuhan versus keinginan. Barang kebutuhan kayak listrik, air, BBM cenderung inelastis. Barang keinginan kayak jajan boba, sepatu limited cenderung elastis. Tiga, persentase pengeluaran. Kalau suatu barang makan porsi besar dari pengeluaran, orang lebih sensitif sama perubahan harganya. Empat, waktu. Dalam jangka pendek, permintaan bisa inelastis. Tapi dalam jangka panjang, orang bisa cari alternatif. Kenapa kita harus paham elastisitas? Satu, buat pebisnis. Kalau tahu produknya elastis, jangan sembarangan naikin harga, bisa-bisa pelanggan kabur. Tapi kalau produknya inelastis, bisa naikin harga dikit buat tingkatin profit. Dua, buat konsumen bisa lebih bijak belanja, tahu kapan harus cari substitusi atau nahan diri. Tiga, buat pemerintah supaya kebijakan pajak atau subsidi nggak blunder. Kalau salah bisa bikin inflasi atau keresahan masyarakat. Pelajaran yang bisa kita ambil satu. Perubahan harga itu punya dampak beda-beda tergantung jenis barangnya. Dua, barang yang kelihatannya sepele bisa sangat elastis dan bikin bisnis gagal kalau salah strategi. Tiga, ekonomi mikro itu nggak cuma teori doang, tapi nyambung langsung ke dompet kita sehari-hari. Disclaimer informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan nasihat ekonomi atau strategi bisnis. Pastikan Sobat Cuan terus belajar biar makin jago ngatur keuangan dan usaha. Jangan lupa like video ini, share ke teman yang suka naikin harga mendadak, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun Sobat Cuan.